Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Diana Karusiana, Siva Farhena Zila Dinasti Kaula Ahmad akan mempresentasikan materi kelompok kami yaitu komik sebagai media pengajaran untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap narasi cerita. Karya sastra adalah ungkapan pikiran dan perasaan pengarang dalam usahanya untuk menghayati kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya, baik yang dialaminya maupun yang terjadi pada orang lain. Hasil imajinasi pengarang tersebut dituangkan ke dalam bentuk karya sastra untuk dihidangkan kepada masyarakat membaca untuk dinikmati, dipahami, dan dimanfaatkan. Dengan demikian, karya sastra bukanlah suatu uraian-uraian kosong atau hayalan yang sifatnya sekedar menghibur pembaca. Selanjutnya, Sifah. Hakikat komik anak. Komik berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu komikos yang berarti bersukaria atau bercanda. Jadi dalam kaitan ini komik sering dikonotasikan dengan hal-hal yang lucu dan unsur kelucuan itu antara lain dilihat dari segi gambar-gambarnya. Bonif Norgiantoro dari 1949 menyatakan bahwa komik ialah kesastraan populer yang memiliki keunikan tersendiri karena adanya gambar-gambar. Gambar-gambar dalam komik berbeda dengan gambar-gambar dalam buku cerita bergambar. Peran gambar-gambar dalam buku cerita bergambar hanyalah sebagai ilustrasi yang berfungsi mengkonkretkan, melengkapi, memperkuat yang diceritakan serta secara verbal. Jenis-jenis komik itu ada komik buku, komik online, dan komik strip. Jenis komik berdasarkan genrenya. Yang pertama itu ada komik misteri, komik non-fiksi, komik fiksi ilmiah, dan komik superhero. Menurut Hyman and Pratt 2007, komik adalah sebuah cerita atau deskripsi dari serangkaian cerita yang penting. Mereka sangat setuju dengan pendapat Kanzel dan Karir. Kanzel menyatakan bahwa komik adalah sebuah penceritaan yang mengandung moral dan mempunyai topik yang terarah. Sedangkan Karir menyatakan bahwa komik sangat berkaitan erat dengan naratif atau cerita, deskripsi dari serangkaian cerita. Oleh karena itu, komik digunakan sebagai media pengajaran agar mahasiswa lebih mampu memahami jalan cerita serta ide yang ada pada teks narasi tersebut. Sebelum diberikan penjelasan bagaimana pada siklus pertama, banyak mahasiswa belum bisa memahami cerita A Thief and the Village secara jelas. Mereka belum bisa menentukan dengan tepat apa tema cerita A Thief and Village, bagaimana plot cerita, apa masalah utama yang muncul pada cerita, apa pesan atau tujuan dari pengarang, dan apa extrinsic yang menonjol pada cerita itu. Pada siklus kedua, mahasiswa diberi teks narasi bergambar berjudul The Pit and the Pendulum. Pada siklus ini, hampir semua mahasiswa sudah bisa memahami cerita The Pit and the Pendulum secara jelas. Mereka sudah bisa menentukan dengan tepat apa tema cerita The Pit and the Pendulum, bagaimana plot cerita, apa masalah utama yang muncul pada cerita, apa pesan ada atau tujuan dari pengarang, dan apa extrinsic yang menonjol pada cerita itu. Keterangan 8, pertanyaan yang diteliti dan penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana komik dapat digunakan sebagai media pengajaran sastra yang komunikatif. Yang kedua, sejauh mana peningkatan kemampuan mahasiswa dalam memahami narasi cerita melalui penggunaan komik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Diana. Maaf, Kak Diana, suara masih di... Struktur komik. Pertama, karakter, 2 latar belakang, 3 caption, 4 parit atau gutter, 5 panel atau kolom, 6 balon kata, 7 halaman, 8 margin. Kesimpulan, komik dapat digunakan sebagai media pengajaran sastra yang komunikatif. Hal itu dapat terlihat pada pelaksanaan pretest serta siklus pertama, siklus kedua, dan siklus ketiga atau posttest. Mahasiswa sudah mampu memahami dan menganalisa elemen-elemen prosa yang terkandung dalam cerita tersebut.
Di samping itu, mereka juga mampu menceritakan secara ringkas isi dari narasi teks tersebut berdasarkan gambar-gambar pada narasi teks tersebut. Kemampuan mahasiswa untuk memahami dan menganalisa teks narasi beserta elemen-elemen prosa yang ada di dalamnya juga sudah meningkat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Untuk pertanyaannya, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.